Oke, teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat sama semuanya. Kembali bersama duo. Kita akhirnya sering buat podcast lagi. Iya ya, wah ini setelah episode konten kerjasama kita udah masuk ke episode, masuk ke 3 kok gue bingung, masuk ke 3 podcast setelah kita kemarin kerjasama. Nah, kan kemarin kan aneh ya, harus terpisah dulu ya, karena memang kita harus menjablay dulu ya kemana-mana. Apa itu menjablay? Jual diri. Bukan jual diri. Ini kita banyak kerja sama orang. Iya. Alhamdulillah, semoga bisa berkembang terus. Oke. Nah, di volume kali ini sebenarnya dekat sama kita nih, Bang. Apa tuh? Dekat sama teman-teman kita juga mungkin, atau mungkin kita bahkan. Iya, Bang. Ya mungkin, nggak ada yang tahu kan. Emang kenapa sih? Apa sih yang mau dibahas? Gue penasaran banget nih. Misalnya nih kayak tugas atau karya atau segala macem. Dia tuh maksain pakai alat yang high end, yang mahal-mahal, yang keren-keren, yang fiturnya gokil. Tapi ya cara makainya kayak kamera-kamera pada umumnya atau sound-sound pada umumnya. Jadi tuh kamera sebenarnya bukan kebutuhan dia, tapi kebutuhan ego dia. Emang ada seperti itu? Ada. Lu pernah ngalamin? Gue pernah ngeliat, tapi gue nggak begitu. Coba cerita dulu, gimana kronologisnya? Oke. Gimana? Anjing, gue yang nyemplung di bangsat. Emang kenapa sih? Ada apa sih, kawan? Nggak ada apa-apa. Oke. Jadi misalnya nih, yang gue pernah lihat nih, ada satu produksian, itu tugas sih konteksnya. Iya. Terus, ya gue nggak tahu, gue nggak mau ngenilai ilmu DP-nya ya. Ini gue ngomong anak direktur fotografi. Gue nggak mau iniin DP-nya, tapi ini konteksnya kamera ya. Iya. Gue takutnya ini cuma kabar burung, tapi kayaknya enggak. Tapi ini opini gue deh, pokoknya kok gue jadi kayak takut gitu. Kok lu takut sih? Enggak. Gue enggak. Kan opini. Kita udah lama enggak babat alas soalnya nih, gue harus ngebalikin gue ke volume settingan awal. Ya sih, kemarin kerjasama kan damai-damai selalu. Damai selalu. Nah, ini orang tuh pengen banget pakai kamera. Pengen banget pakai kamera. Gue sih nggak tahu, gue sih nggak datang ke produksiannya ya. Tapi menurut gue pribadi, kayaknya ya mungkin mau maksimal, tapi belum nggak harus sih kalau kata gue. Lu bisa pakai yang lain. Enggak, tapi terus gimana hasilnya? Maksudnya ya pada umumnya aja. Biasa aja. Yang enggak yang anjing ini enggak. Kok gitu? Itu respon. Responnya menyebalkan. Nah itu misalnya aduh kok ya hasilnya nggak ada yang menonjol, dan gue nggak, ketika nonton screeningnya gue nggak ada bedanya sama yang Mark 3 misalnya atau Mark 2. Soalnya kan gue berkaca pada, ini gue ngomong tugas gue nih. Tugas gue. Nah tugas gue itu DP gue, Adit, respect. Yang Adit itu sampai dia tuh milih kamera tuh berdasarkan apa yang dia mau pakai. Gue pengen pakai fitur ini ada di mana ya? Gue pengen pakai fitur ini ada di mana ya? Lah yang tadi kan yang pakai itu kan dia pengen pakai. Apa yang dia pengen pakai adalah ya boleh aja. Emang gue bilang itu salah? Enggak. Aneh. Iya. Menurut gue dari sudut pandang gue nggak apa-apa, belum. Oke. Gue sih ngerasanya kita di taraf kita kayaknya belum deh. Oke. Atau mungkin ada yang tiba-tiba menonjol dan gue nggak kenal secara personal kan nggak tahu. Mungkin ya. aja kan. Iya, nggak tahu. Nah, soalnya tuh gue ngeliat DP gue tuh si Adit itu bener-bener gue pengen pakai ini, adanya di kamera ini. Saat itu kalau nggak salah akhirnya jatuhnya di gue lupa. Iya. Gue akhirnya pakai yang nggak terlalu mahal lah. Ya yang paling nggak oke lah, setidaknya bisa 4K apa segala macam. Selain duit. Ya duit. Saat itu bahkan pertimbangan duit nggak yang jadi nomor satu. Iya. Tapi nomor kesekian. Nah, dia sampai sedetail itu untuk supaya nggak mubazir. Nah, tapi gue belajar dari dia bahwa
kayaknya bener deh. Lu mau buat sesuatu tuh nggak harus langsung alatnya gokil. Iya. Nggak harus yang langsung tiba-tiba jik atau nggak harus tiba-tiba slider harga 30 juta gitu maksud gua. Lu bisa memulai dengan kasarannya ya kalau kata aja Bayu Skak nih. Lu ada kamera handphone ya pakai kamera handphone. Ketika lu adanya HP nggak ada kameranya. Kamu tahu itu nggak ada kameranya, bro. Itu cuma ada fitur azan. Ih nggak apa-apa juga kalau mau buat konten azan di boleh aja. Iya. Gue tuh selalu gue tuh positif banget. Gue positif banget gue. Nah itu menurut gue agak gimana tuh menurut lu? Apakah dia pengen ya tapi ketika sudut pandangnya diganti bahwa dia pengen nyoba alat baru ya boleh-boleh aja sebenarnya. Tapi kan lagi-lagi manajemen prioritas kan. Iya. Nah menurut lu gimana tuh kalau ada orang-orang yang terlalu memaksakan sesuatu entah misalnya alat yang high end padahal dia sebenarnya belum terlalu bisa memaksimalkan tapi maksa untuk make itu gimana? Iya. Gue sebenarnya gini Ben, mikirnya tuh awalnya kalau secara positif gue melihat ya mungkin dia mau belajar atau mungkin next step ya. Kita kan nggak tahu ya apakah mungkin dia sebelumnya pernah memakai alat yang seperti apa. Mungkin di bawah itu. Iya. Atau gimana gitu tujuannya dia mau pakai. Cuman yang jadi pertanyaan gue adalah kenapa dia nggak melihat dulu secara fitur kira-kira apa sih yang dicari gitu loh. Walaupun gua nggak ngerti kamera ya men. Tapi maksudnya gua mikiran selalu kayak gini, kalau mau pakai alat bahkan laptop pun kalau gua nggak tahu bahkan cara ngerawatnya gua nggak mau karena nanti bahaya nih, takutnya malah rusak kayak gua kan orang-orang ngeliat gua miskin gitu loh. Padahal iya kan? Maksudnya gue kan semuanya kan pengen laptop ya, pengen upgrade. Pengen upgrade laptop, pengen gitu MacBook, pengen MacBook. Cuman gue itu nggak tahu cara ngerawatnya dan MacBook ribet. Gue nggak tahu fiturnya, belum paham dan belum butuh kesana gitu loh. Makanya belum ganti. Iya, makanya belum ganti. Nah itu kan kadang yang sering terlupakan gitu loh. Makanya kayak bahkan untuk masalah alas kaki pun itu kan perlu dirawat juga sepatu. Lihat aja sepatu gue cuma 2 biji. Iya benar. Satunya robek. Tapi gue tuh mau ngomong bab sepatu ya. Gue tuh menyesali impulsif buying. Gua terhadap sepatu, wah gua tuh bisa dulu 2 bulan sekali, sebulan sekali gitu bang. Fuck, banyak banget. Serius? Beli. Dan itu kalau emang lu pakai satu gitu setiap hari ganti. Dipakai terus iya, karena ganti terus. Tapi ada yang nggak kepake nggak? Ada yang nggak kepake. Lu jual lagi? Kalau dilihat dari teman-teman yang lain yang koleksi sepatu apa segala macam sih, gue mungkin anak baru dan sedikit ya koleksinya. Tapi buat orang yang di kelas ekonomi kayak gue, kayaknya berlebihan. Sepatu bisa 15. Iya. Kayak gitu-gitu tuh ngapain coba? Nah, kadang kan yang bikin hal-hal seperti itu kan bukan tapi itu beda konteks ya kalau dengan sepatu tadi. Kalau back to the penggunaan alat tadi ya, keinginan dan menggunakan alat yang di luar kemampuan kita itu kan memang secara kasar terlihat itu gengsi, boy. Ya, akhirnya nariknya ke gengsi ya. Karena itu di luar kemampuan kita. Tuh. Gua nggak mampu, bukan cuma masalah finansial, tapi masalah kayak gua nggak tahu fitur apa yang mau gua beli, gua mau lakuin. Ngapain pakai itu? Ngapain pakai itu? Tapi gengsi tuh menurut gua penting untuk dikasih makan tuh, Bang. Gua agak sulit nih kalau bilang penting atau enggak. Tapi gue melihat ada bahaya di situ, Ben. Iya, memang. Karena gue sedikit mau mengutip ini mau Desi paham on, oke. Mengutip jurnal Arab. Pokoknya salah satu jurnal lah, salah satu pemikiran ya modern sekarang ya. Filsuf. Filsuf. Udah ada lanjut gue cuma. Nah, dia itu berbicara bahaya konsumeris ya, bahwa selain masalah sampah karena terlalu banyak permintaan barang itu yang sangat bahaya dan itu sering tidak nampak adalah menghilangnya secara perlahan itu namanya nilai guna. Nilai guna itu teralihkan jadi nilai ya itu tadi gengsi dan lain-lain, nilai hasrat itu menjadi semakin besar gitu loh.
Tapi kalau menurut gua, ketika konteksnya pencapaian nggak apa-apa tuh bang. Ya. Lu pernah denger orang ngomong gini nggak? Gue beli ini tuh dendam masa lalu. Iya. Menurut gue itu nggak apa-apa. Pernah. Menurut gue ketika lu udah punya dan lu bisa beli nggak apa-apa. Tapi bukan berarti terus gitu maksudnya. Iya. Sesekali mah nggak apa-apa. Tapi kalau gitu terus mah boncos juga anjir. Yang perlu kita lihat lagi ke belakang itu dia yang produksi yang gua bilang itu ya, apakah dia itu merupakan maksudnya Yang lainnya malah yang primernya dilupain atau? iya atau gimana, dan juga bisa kita lihat lagi apakah dia stepnya bawah dulu atau dia melompat. Mungkin kita tarik nih pembahasan kita lebih tinggi bukan hanya dari alat. Itu kan tadi latar belakang kasus kan. Iya kasusnya. Coba kita tarik lebih tentang memaksakan sesuatu yang sebenarnya belum ada di levelnya. Kita tarik lebih luas lagi. Iya. Jadi kita bisa bahas banyak hal kan. Oke. Nah itu misalnya salah satunya impulsive buying tadi. Itu menurut gua, tapi ini gini nih. Gua punya kebiasaan setiap gua mendapatkan atau nge-reach satu level, Iya. tuh gue beli jam untuk ketika gue nge-reach satu level tuh bang, gue biasanya beli sesuatu untuk mengingat, seperti jam tangan, sepatu, Kenapa? Maksudnya ingatannya itu kenapa? bahwa oh ini gue beli pas gue masuk sini nih gitu. Oh, lo menandai kayak ibaratnya menandai sebuah memori dengan barang. Dengan barang. Oh, oke. Dan menurut gue itu worth it. Oke. Karena mimpi gue kan tinggi, mesti gede-gede. Jadi ketika dapat satu level tuh yang capek nih gue nih. Gue bayar pakai ini ya. Oke, bahasa gaulnya self reward. Self reward. Yes. Tapi gue tidak, ya bahasanya mungkin self reward ya. Gue sih cuma menghargai momennya aja. Ini menjadi penanda. Iya. Gue udah ada di level ini apa segala macam. Tapi kan itu tandanya lu mampu. Maksudnya bisa beli kan? Ya, dan kemampuan gue untuk beli jam tersebut sebenarnya gue bisa beli itu bulan-bulan lalu. Iya. Tapi gue beli itu, dan yang gue maksud bukan beli. Iya. Ya bukan gitu ya, tapi Iya. nggak apa-apa jam 200.000, 300.000, 400.000, tapi yang penting gue beli sesuatu di momen itu. Ibaratnya kayak kita mau kita habis lagi wisata ke luar negeri terus beli Oleh-oleh. Yang gitu persis. Iya. Nah itu menurut gue, ya ini sudut pandang gue pribadi karena mungkin gue yang ngelakuin ya, tapi itu nggak apa-apa tuh asal nilainya terukur. Iya, nilai terukur dan kita juga mampu. Nah mampu. Kalau berbicara ini di luar anu juga ya, gua pernah dengar beberapa cerita ya. Kalau misalnya kayak kalau ketika kita udah mandiri nanti, kan kita memakai konsep membeli di luar kemampuan kita. Semisal nih, Rumah. iya rumah. Kan sebenarnya kan kalau dilihat secara dasar ya, Duitnya belum ada. Iya. Makanya ada sistem cicilan dan lain-lain. Kalau kata beberapa orang ya, yang maksudnya udah melewati step tersebut ya, katanya itu sangat perlu karena yang dia bilang adalah sampai kapan mau tinggal ke orang tua atau sampai jadi dia harus menabrak batas limitnya gitu loh. Tapi kan kalau kita mau compare itu sesuatu hal yang primer luar biasa. Iya sih. Sandang pangan papan kan. Iya sih. Iya benar. Tapi ketika lu kredit sesuatu yang sebenarnya nggak lu butuhin banget kan juga jangan juga sih. Iya. Kayak misalnya lu beli motor, ya motor kadang jadi kebutuhan sih. Tapi misalnya sepatu Iya. lu kredit gitu, menurut gua buat apa, nilainya juga. Ada beberapa sepatu memang yang nilainya naik. Tapi ketika lu beli Jordan yang 1,5 jutaan, kayaknya menurut gua tidak akan naik nilainya. Tapi lu percaya nggak ketika semakin mahal barang akan semakin worth? Semakin mahal, Bakal semakin worth secara kualitas. oh iya. Daya tahan. Kalau daya tahan belum tentu. Oke, belum tentu ya. Kalau daya tahan belum tentu. Kalau worth it iya, tapi penilaiannya nggak melulu dari daya tahan. Oh, oke. Kualitas bahan bisa ya? Kualitas
Di luar itu misalnya, prestis misalnya. Oke. Prestis tuh, prestis ini bahaya. Oke. prestis tuh salah satu menurut gue penilaian yang akhirnya bisa membuat barang mahal jadi worth it. Iya, benar-benar. Misal, gue tuh kan seneng yang old school ya. Gue tuh bukan suka beli sih, suka banget ngeliat apa segala macem, apa namanya, datang ke tukang dagang. Ini loh bang, uang kuno. Iya. Secara nilai masih kepake tuh duit, enggak kan? Enggak. Tapi secara nilai prestis yang dibayar kan. Gue tuh pernah sampai, gue pokoknya suatu saat kalau gue punya duit, gue bakal beli ini. Duit zaman Belanda. Iya. Tapi duit Belandanya, bukan duit Indonesianya. Iya. Duit Belandanya yang ada emas sekian karat. Itu harganya 25 juta bang. Anjing. Itu harganya 25 juta. Sampai gua apa tuh namanya, masukin keranjang topet. Dan lu mau beli? Suatu saat gaji gua 100 juta sebulan kan, gua pasti beli itu. Tahu-tahu palsu? Ya kan ada sertifnya bang. Iya sih. Ada sertifikatnya, itu tuh benar-benar gitu. bagus gitu. Maksudnya bukan yang lu ngebayangin beli duit 1 perak zaman dulu, enggak. Itu benar-benar di kotak terus apa segala macem. Anjir, kayak beli emas ya? Memang kayak beli emas, tapi kalau gua pun sampai beli itu, yang gua lihat bukan emasnya, prestisnya. Sejarahnya yang gua lihat. Ya, kalau dipikir-pikir ya Bang, kita itu kadang beli barang itu tidak hanya selalu untuk nilai guna memang. Kadang memang ada untuk kepuasan. Contohnya kayak lu ya, dan juga beberapa orang kayak koleksi action figure, atau orang-orang yang keep up yang beli poster buat Enggak, jangan. Terus. Nah, itu kan kita sering, yang bahaya kan ketika dengan prestis ini adalah apa? Keep kontrolnya menurutku. Oh ya benar. Menurut gua ya itu yang ya itu contohnya gue beli sepatu itu sebenarnya ketika sekarang gue minatnya udah geser, anjing ngapain gue beli itu ya? Iya. Karena prestis ini kan secara urgensi kan nggak ada lah. Ada iya benar. Iya tak? Iya. Secara urgensi kan nggak ada. Semuanya ego soalnya. Dan lebih bahaya lagi kan ketika kalau itu dituruti terus. Nah, maksudnya akan terjadi kayak impulsif dan melupakan kebutuhan primer. Anjing, primer. Yang bangsat tuh kadang kalau lu tuh sebenarnya impulsif. Tapi lu tuh melakukan pembenaran bahwa ini tuh akan ada harganya apa segala macam. Padahal sebenarnya lu nggak yakin banget. Iya. Itu gua ngalamin di diri gua sendiri bahkan. Nggak apa-apa, beli dulu aja. Let's say gini, gua kan suka pesawat terbang ya. Gua tuh punya nilai prestis ketika beli pesawat. Bukan dong. Belum sampai situ. Ketika gua naik airline tertentu. Gua tuh berusaha untuk mencoba semua airline yang ada di Indonesia. Rata-rata kan airline gak terlalu mahal ya. Maksudnya yang seharga Garuda kan tidak banyak. Iya. Nah, gue tuh ada momen dimana gue harus balik ke Jakarta. Gue tuh nabung 6 bulan hanya untuk naik Garuda doang. Pengen ngerasain. Sudah pernah ngerasain, tapi gue pengen yang gue nikmatin banget. Perjalanannya. Oke. Pas gue naik, iya udah naik pesawat gimana sih? Iya. Nah, selain itu ya, dia melakukan pembenaran itu ya, kadang yang jadi apa ya, hal-hal yang membingungkan kan kadang dengan penggunaan kata-kata seperti beli untuk self reward dan lain-lain tuh. Mungkin bagi individu tersebut ya yang melakukan pembelian itu kan mungkin itu self reward bagi dia, tapi kan bagi orang lain itu belum tentu. Betul. Reward dari apa yang telah dicapai kan hanya individu itu yang tahu. Iya. Tapi kalau gue ngeliat lagi, kalau gue tinjau lagi, asik tinjau tai. Balik lagi semua tuh ke controlling lu sih. Iya. Lu harus tahu lu tuh di tingkat ekonomi yang seperti apa. Lu harus tahu lu itu kebutuhannya apa aja. Maksud gue jangan juga lu beli sepatu 2 juta terus tiba-tiba lu makan nasi tempe tiap hari. Bukan salah lu makan nasi tempe, tapi itu bukan kebiasaan lu kan. Ini Bang. Ini dia.
ini kita berbicara soal prestis itu ya. Prestis itu penting apa enggak? Menurut gua penting ternyata. Gua baru ingat nih. Gua kemarin nemu konten. Ini kontennya unik banget tuh. Oh. Dia tuh kontennya nyemir sepatu. Nyemir sepatu. Semir biasa yang sering kita temukan di jalan-jalan. Ya. Tapi apa yang membedakannya adalah satu dari nilai. Nilai prestis. Oke. Dia mengemasnya dengan apa yang dia pakai. Kayak alat semirnya itu dan lain-lain itu khusus. Ya mahal-mahal lah. Mahal-mahal. Dan dia secara pengetahuan tentang barang itu dia ngerti. Ini warna ini jangan terlalu banyak, nanti kehitaman. Ya. Ini harus dikasih lapis dulu, Ya. biar tidak terlalu, biar lebih halus lagi, lebih mengkilap. Setuju. Dan itu akhirnya prestisnya itu memang benar-benar apa ya, menyatu, nggak kelihatan norak lah. Ya. Nggak kelihatan. Memang kepakai barangnya. Kasarannya memang propernya kayak gitu. Padahal untuk urusan sepatu aja. Iya. Padahal sebenarnya cuma di lap yang pakai 25 ribuan bisa sebenarnya. Iya. Tapi kalau itu gue gila. setuju tuh. Itu gue kadang prestis tuh bisa. Prestis tuh kayak apa? Kayak anggur merah kalau kata gue. Lu kalau minumnya sesuai dengan takaran itu jadi obat. Oke. Tapi ketika lu minum 3 botol semalam ya gila juga lu. Mabok jatuhnya. Iya sih, benar. Gila. Nah, aku sih akhirnya apa ya? Akhirnya tuh membuat orang tuh jadi bias terhadap si prestis ini menurut gue. Sekarang gini deh, lu mau beli, masa iya lu punya duit 10 juta terus lu mau beli apa, misalnya 10 juta bukan pendapatan lu ya, tapi bonus misalnya. Terus lu pengen beli laptop yang harga 9 juta gitu. Iya. Menurut gue sih laptop 9 juta mahal. Nah, ketika lu sebenarnya lu cuma butuh yang 6 juta, tapi gue pengen dong sekali-kali pengen beli laptop gaming. Iya. Ya nggak apa-apa. Yang penting dipakai. Yang penting dipakai. Kadang kan gue paling sebel loh lihat orang beli Mac tapi untuk buat gaya-gayaan doang. Word, untuk nonton. Mungkin karena gue melihat selain itu secara nilai sangat-sangat mahal. Worth ya. Secara sistem kan juga. Maksudnya MacBook sendiri harga segitu tuh worth it. Iya, worth it ya. Tapi kalau penggunaan seperti itu gue sayang banget ya. Iya benar. Untuk gue yang apa ya? Yang tidak terlalu masih belum bisa lah. Masih belum di step itu. Ya, setuju sih. Tapi mungkin teman-teman di sini ada yang punya kebiasaan atau punya sudut pandang tentang self reward atau memaknai barang prestis, bisa kita ngobrol bareng-bareng. Soalnya menurut gua hal-hal yang sangat tricky itu. Iya. Terutama self reward tuh tricky banget. Tricky banget ini self reward apa emang gua cuma kepengen nafsu gitu? Sekarang kan susahnya itu adalah membataskan sekat-sekat itu. Di mana sih sekat hasrat? Di mana sih sekat? Dan yang patokan paling jelas kan adalah kebutuhan primer tuh. Tapi yang fuck tuh kalau gue sekarang terlalu banyak sekat itu malah fuck tuh gue. Karena menurut gue ya simpel aja, ketika lu punya, lu bisa, dan lu ada di levelnya, beli nggak apa-apa. Udah sesederhana itu aja. Lu nggak harus mikir apa segala macam, di self buying, self reward. Ketika itu emang makanin ego lu tapi lu ada di levelnya ya nggak apa-apa. Iya benar. Dan kadang ya Bang, bukan kadang sih, dan kalau kita lihat ya tempat ternyata membeli suatu barang ya karena gengsi itu memang sudah menjadi sebuah identitas ya. Misalnya nih, gue ini kumpulan otaku yang penyuka Jepang ya. Iya. Ketika gue udah mengiyakan interest gue seperti itu, lu harus all out dari situ. Iya, gue harus beli. Iya. Gengsi gue di situ. Iya. Di apa yang gue pilih. Ya. Tapi lu mungkin teman-teman di sini juga ada yang kayak Ivan kayak gitu ya, harus all out apa? Harus all out apa segala macam. Patut disadari bahwa nilai diri lu tidak ada di situ. Kayak lu beli Jordan. Iya. Lu dianggap orang kaya. Iya. Tapi ingat, dianggap tuh berarti enggak. Iya. Bukan dianggap berarti enggak, apa gitu pembahasannya gimana? Ketika lu belum tentu pengen dilihat kaya, berarti lu belum kaya. Karena orang kaya fuck sama dinilai kaya apa enggak. Iya. Mereka
Nah, gue mah nggak dianggap kaya, nggak apa-apa, orang gue kaya. Dia tidak akan menunjukkan kalau dirinya kaya kalau memang benar-benar kaya menurut gue. Iya, iya. Nah sekarang bos-bos yang punya tol apa segala macam juga diem-diem aja. Tapi orang yang duitnya nanggung malah gembor-gembor lah diketawain sama orang. Nah, itu berarti kan ada bukan proses sih, ada tahapan kayak apa ya? Pengen pindah identitas gitu loh. Misalnya ya dari yang tidak mampu beli, ketika dia pakai suatu barang, dia supaya identitasnya dibilang anak gaul lah atau anak hype, dia beli barang-barang branded dan nongkrong. Dan patut diketahui respectnya tuh cuma lu tuh dapat respectnya cuma ketika lu pakai itu. Iya, ketika enggak hancur harga diri lu. itu identitas yang paling gampang rapuh kan dengan barang. Dan bisa dilihat sebenarnya orang maniak terhadap sesuatu tuh cuma ada dua bang tipe orang. Yang pertama memang paham apa yang dia pakai, atau nggak paham apa yang dia pakai, atau bukan nggak paham, bahasa kerennya poser. Iya. Ini orang baru suka musik metal, atau mungkin nganggap musik metal keren, pengen jadi anak metal, bajunya metal semua, tapi dia nggak tahu. Atau orang pakai baju metal semua karena emang ini anak metal basicnya. Iya. Nggak orang yang maniak tuh, orang yang all out di salah satu hal tuh nggak ada yang orang tengah-tengah aja tuh nggak sih? Iya. Antara orang paham banget sama orang nggak paham banget. Diambang jatuhnya ya. Nah itu yang menurut gue jadi menarik sih. Kayak misalnya kalau band tuh apa sih merchandising, emang dikira baju band murah 200.000, 250.000, yang band luar bisa 450.000. Nah menurut gue kan untuk lu beli hanya sekedar kain dijahit gitu doang kan nggak segitu juga, yang 70.000 juga banyak. Iya. Lu ngebayar tulisan apa misalnya Segidok, lu bayar tulisan Seringai apa segala itu kan yang lu bayar lebih sebenarnya salah satunya. Tapi Bang, menurut lu ya Bang, gue pengen tahu opini lu. Menurut lu bener gak sih kita ini sebenarnya hidup berdasarkan gengsi? Apa? Kita itu nggak bisa hidup kalau nggak ada gengsi. Sorry, gue ubah ya tadi ya. Coba diulang pertanyaan. Oke. Nah, ini Bang, gue pengen tahu tentang opini lu Bang. Menurut lu bener gak bahwa kita ini nggak akan bisa hidup kalau kita nggak memiliki gengsi? Oh iya. Kalau gue tuh memaknai gengsi sebagai pacuan. Oke. Gue tuh orangnya nggak bisa, kalau dibahasain, gue tuh seri aja nggak mau. Gengsi ini kita bisa diibaratkan harga diri juga kan? Gue nggak sedalam itu sih. Oke. Gue kadang cuma, oke, lu ada di posisi itu, nih gue suatu saat gue kejar lu. Oke. Tapi gue sih masih menganggap bahwa gue masih in the good way. Karena gue nggak nyenggol orang. Gue intinya gue patokan gue good way or bad way itu nyenggol orang apa enggak? Kalau gue sampai nyenggol orang berarti jelek nih. Berarti patokannya sangat jelas ya. Ketika kita melakukan suatu dan itu berdampak buruk kepada orang lain itu udah Salah tuh pasti. Apapun tujuan lu semulia apapun, ketika lu nyenggol orang dengan makna yang buruk, tidak akan ada pembenaran bahwa itu jadi baik. Berarti biarkanlah gengsi itu ada di dalam diri dan di-keep. Di-keep nggak apa-apa, gengsi itu tetap ada. Gue tuh orangnya irian bang. Gue tuh pengen, ketika temen gue ini gue pengen. Ketika temen gue itu gue pengen. Dulu perjalanan menuju sampai di titik sekarang tuh berawal dari itu. Anjing gue pengen sepatu ini, gue pengen sepatu ini. Nah makin gede, mungkin makin bertumbuh apa segala macam. Sekarang lebih ke pencapaian. Anjing gue pengen menang ini nih. Gue pengen menang ini nih. Pokoknya patokan gue adalah, nah itu posisi gengsi tuh di gua di titik itu. Oke. Nah patokannya udah sederhana. Ketika ini udah sampai nyenggol orang ya berarti nggak bener, udah gitu aja. Berarti menurut lu gengsi itu berkembang? Iya. Berkembang atau berubah atau makin gede gitu, makin besar atau? Berkembang karena salah satu unsur perkembangan kan berubah. Oke. Menurut gua. Iya. Tapi kalau berkembang pasti berubah, mungkin enggak aja. Walaupun lu ada di kolom yang sama atau ada di kotak yang sama, lu pasti berubah secara pemikiran, berubah secara prioritas. Iya. Nah itu paling sederhana sih. Mungkin teman-teman yang denger juga pernah ngalamin apa yang gua alamin. Lu relate banget tuh mas itu. Gua tuh orangnya iri banget tuh, iri sama pencapaian orang. Iya. Tapi nggak tahu ya, gua ngerasa masih good way.
iri yang nyenggol orang tuh nggak apa-apa. Menurut gue tuh gitu. Iya, iya. Nah, kayak gitu sih Bang, paling kalau dari gue sih gitu. Oke. Mungkin di volume selanjutnya ngebahas tentang ini kali kita. Ngebahas tentang bagaimana seorang seharusnya menanggapi iri. Asik tuh. Menanggapi iri. Jadi lu tuh harus ngekontrol atau ngebentuk iri lu tuh ke arah mana sih sebenarnya? Oke. Ya, Kita bahas di volume selanjutnya ya teman-teman. Siap. See you. See you. Bye.